من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أن الله حبيبنا قريبنا إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يرزقنا كمال المتابعة له ظاهرا باطنا وعلى من المؤلف الحبيب محمد بن عبد الله الحداد وإلى حضرة النبي الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم صراط ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين آمين. إلى أن قال وقال صلى الله عليه وسلم uridat alayya ujuru ummati. Di situ ya? Betul Ustaz? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayya, dipertontonkan kepadaku ujuru ummati, pahala-pahalanya umatku. Hattal qadata yukhrijuha ar-rajulu minal masjid, sampai urusan kotoran yang dikeluarkan dari masjid. Ya, ada kotoran di masjid diangkat, dibersihin masjid, itu disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti itu kesempatan buat kita untuk mengenalkan diri kita kepada Rasulullah. Apa caranya, bagaimana menjaga kebersihan masjid? Ya, ada kotoran di masjid, jangan ditambahin rokok. Masjid, ya. Di masjid kasih rokok, kasih asbak. Nggak boleh, haram hukumnya ya. Perhatikan itu, haram hukumnya. Kalau di luar masjid itu urusan khilaf. Tapi kalau di dalam masjid sepakat, ya, karena baunya itu tadi, ya, baunya mengganggu malaikat. Rapat. Ada lagi baca kitab sambil ngerokok. Kalau enggak ngerokok, enggak hadir katanya. Enggak hadir apanya? Jinnya apa-apanya? Hah? Menghormati ilmu ya. Orang menghormati ilmu. Ilmu ini kalamullah, kalamur Rasul. Itu kan? Seperti kita kalau ketemu bos misalnya, berani enggak ketemu bosnya sambil ngerokok itu? Hah? Enggak berani. Ini kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib dimuliakan ya di masjid, nggak boleh ya. Nah ini insya Allah waktu kita berbicara hal-hal seperti ini yang nggak layak di masjid, harapannya apa? Bisa dilihat Rasulullah itu aja, ya. Sampai tahu kita dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti sampai semua ini apa yang kita sampaikan di sini, yang antum amalkan apapun, itu sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Itu kesenangan kita kan cuma itu. Ya, kebahagiaan kita itu ya tentang hal-hal yang seperti itu. Itulah fungsi daripada iman, ya. Yukhrijar rajul minal masjid wa uridat alayya dunubu ummati, dan juga dipertontonkan kepadaku dosa daripada dosa umatku. Begitu. Jadi dosa-dosa juga disampaikan ke Rasulullah SAW. Ya, ada yang berkhianat, ada yang apa aja, tidak sholat, berjudi, dan dosa-dosa apapun, perzinahan, itu semua disampaikan ke Nabi Muhammad SAW. Falam ara dzamban a'dhama min suratin minal Qur'an aw ayatin utiyaha rajulun thumma nasiyaha.
Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, dan aku tidak pernah melihat dosa yang lebih besar daripada seseorang yang diberi kemampuan untuk menghafal satu surat dari Al-Quran, atau ayatin, atau satu ayat, ya, yang diberikan kepadanya, utiyaha rajulun tsumma nasiyaha, kemudian dilupakan. Itu. Sudah hafal, dilupakan. Berarti kan semestinya kalau hafal dibanyak dibaca sampai kuat hafalannya. Ini dilupakan. Ya. Berarti orang menghafal, begitu menghafal ya harus mengulang-ulang. Artinya dari hadis ini semua amal umat disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita berbuat baik, kita melakukan apapun itu sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini bisa kita jadikan pemicu. Saya mau jadi baik supaya Rasulullah senang. Semua amal kita, semua yang kita lakukan dilihat oleh Rasulullah SAW. Kita nggak ingin melukai atau membuat sedih Nabi Muhammad SAW. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya ummati bi'amaliha hasaniha wa sayyiha, dipertontonkan kepadaku umatku dengan amal-amalnya. Amal yang mana? Bi'amaliha hasaniha wa sayyiha. Amal yang baik atau amal yang buruk. Semua diperlihatkan kepada Rasulullah. Fara'aitu fi mahasini amaliha imatatul adza anit thariq. Dan aku lihat dari amal-amal yang baik itu, dari umatku yang baik, apa? Imatatul adza anit thariq. Mengangkat adza, gangguan yang ada di jalan. Jalan itu ada paku, ada apa lagi? Yang membahayakan, kaca yang pecah di situ, botol, apa aja yang kira-kira bakal mengganggu orang lain kemudian diangkat. Itu termasuk yang dilihat oleh Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Imatatul adza anit thariq. Wa ra'aitu fi sayyi a'maliha an-nukhamata fil masjid lam tudfan. Dan aku yang melihat yang tidak baik. Kalau yang baik tadi ya, membersihkan, mengamankan gangguan yang ada di jalan. Kemudian yang tidak baik apa? Ra'aitu fi sayyi a'maliha, ya, an-nukhamah. Itu orang yang berdahak dibuang di masjid, ya, lam tudfan, kemudian tidak dihilangkan atau tidak dikuburkan atau tidak ditutup atau dibersihkan. Begitu. Kalau zaman dulu kan bukan karpet adanya. Pakai apa? Pasir. Begitu. Ada kotoran, dibiarin di situ. Ya. Dari hadis-hadis yang ada, berarti kewajiban bagi setiap muslim itu menjaga masjid khususnya, kebersihan masjid ya. Penting, khususnya kamar mandinya ini biasanya. Ya, kamar mandi masjid. Kenapa? Banyak ya. Jarang yang benar-benar bersih begitu, jarang. Ada kotor, kadang-kadang disiapin orang untuk kencing berdiri di masjid. Walaupun ada ruangan kecil, tidak pakai WC misalnya, tapi tetap semestinya orang kencing itu suruh jongkok. Dan ini melalui penelitian, baik orang kalau kencing jongkok itu. Tapi kalau kencing berdiri, itu ada penyakit nanti, tapi penyakitnya. Orang yang terus kencing berkelanjutan, nanti ada coba sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Ini penting ya, kamar mandi, syiar juga begitu. Ya. Bukan karena orang kalau di masjid kemudian kotor, kemudian nanti ada orang yang nanti jadi murtad, enggak, bukan itu maksudnya. Ya. Tapi kan kebersihan itu kewajiban bagi setiap muslim. Ya. Terkenal, ya, orang Islam itu terkenal bersihnya.
Ya, bersih. Wudu 5 kali sehari. Ya. Ini waktu ada bola, kemarin bola di mana? Di mana? Main di mana? Di Qatar ya, atau Kotor ya. Asalnya kotor, koftok ya, kotor. Tapi kalau dibilang kotor di sini dibilang kotor. Jadi Qatar. Itu banyak orang-orang dari barat. Orang-orang barat tuh lihat kamar mandi ada airnya heran. Kok pakai air sih? Bayangin. Berarti kan kotor ya mereka ini ya. Kelihatannya bersih-bersih aja gitu ya. Tapi kotor. Ya pakai air nggak pernah. Heran, ada kamar mandi ada air ya. Terus orang Indonesia, orang Islam maksudnya ya. Orang Islam bikin kamar mandi, keren nih kamar mandinya. Dicari, kok nggak ada airnya? Oh nggak, kita nggak pakai air. Itu biar kerennya salah cara bikin dia. Supaya keren nggak pakai air. Ya. Subhanallah. Jadi waktu saya baca makalahnya orang bahwa di abad sekian itu 17 masih belum ada orang-orang barat yang mandi ya. Mandi itu belum ada. Di Aleppo abad 13 sudah punya pabrik sabun. Aleppo itu di mana? Syria. Ya. Yang di Tambun bukan Aleppo itu, ya. Aleppo yang ada yang ada di sana di Syria. Kalau pakai sabun, sudah punya pabrik sabun. Masya Allah, bersih orang Islam. Jadi nggak ada alasan kita itu kok jadi kotor, khususnya masjid. Ya, nah, antum pikirinlah itu, gimana caranya supaya masjid-masjid itu semuanya bersih, wangi. Anda kira biayanya nggak terlalu banyak itu? Ya, kalau kotak amal itu dikeluarin lagi untuk kebersihan bersih pasti. Masalahnya laporan aja. Mendapatkan sekian, kok kotor masjidnya? Ya, buat apa? Itu lebih penting dari yang lain. Kamar mandi itu paling penting. Ya. Kamar mandi bersih. Anak-anak kadang-kadang nggak ngerti juga dari tempat kamar mandi bisa masuk langsung ke masjid, najis semua. Makanya yang DKM ini perlu ngaji juga, DKM masjid, supaya tahu ini gimana caranya, ya, supaya nggak dari masjid yang itu, dari tempat yang kotor kemudian masuk ke masjid, misalnya begitu. Ini semua untuk khidmah kepada Nabi Muhammad. Ini semua akan menyenangkan Rasulullah SAW. Ya. Dulu ada datang ke rumah komunitas, bagus juga dia. Ya, apa komunitasnya? Dia bayarin musola atau masjid listriknya. Dia lihat langsung dibayarin. Bagus, itu sudah bagus. Ya, itu amal juga. Tapi yang belum tersentuh terus terang ini kamar mandi. Ya, budaya bersih itu harus kita galakkan di mana-mana. Murah kok, ya. Kasih wangi-wangi, beli pewangi 1 juta setahun nggak habis, ya. Iya, dikasih, misalnya begitu. Ngumpulin duitnya tablik akbar, habis tablik akbar, kamar mandinya kotor lagi. Lebih baik itu dialokasikan ke sana, jauh lebih baik. Karena syiarnya tiap hari, ya. Orang masuk ke masjid nanti bersih, ya. Dan itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi dari hadis-hadis ini tadi yang kita baca semua, ini menunjukkan kebersihan, orang menjaga kebersihan masjid sampai kepada Nabi Muhammad. Dari hadis ini tadi sampai bagaimana senangnya kita dilaporkan gitu. Ya, malaikat nanti melaporkan, "Ya Rasulullah, umatmu nama fulan, ya, sudah membersihkan masjid." Oh, senang kita. Ya, bayangkan itu. Kita dapat nama kita disebut di hadapan Nabi Muhammad. Ya. Allah SWT. Amma ma warada min ruju'in nas akhir zaman ila ibadatil asnam. Ini berhubungan dengan yang kemarin. Ya, adapun yang disebutkan dalam beberapa hadis bahwa orang-orang nanti akan kembali dalam akhir zaman ila ibadatil asnam, kembali rujuk, kembali kepada menghambakan diri atau menyembah berhala.
Kan kemarin disebutkan itu, jangan kita suudzon kepada umat Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak akan menjadi menyembah berhala, begitu kan? Tapi yang dikhawatirkan adalah riya, ya, yang dikhawatirkan adalah riya. Kemudian bagaimana dengan hadis yang ada juga hadis yang mengatakan bahwa nanti di akhir zaman orang-orang akan kembali menyembah berhala. Ini kapan terjadi? Hadza inda irtifa'il Qur'an. Bukan sekarang, kalau sudah dekat kiamat itu. Kapan? Ketika nanti Al-Qur'an sudah diangkat. Bagaimana diangkat? Al-Qur'an hilang. Hilang, enggak ada bacaannya lagi. Ya. Yang hafal hilang hafalannya. Ya, mau baca Quran sudah enggak ada lagi. Ya, berarti sudah hampir-hampir kiamat. Sudah alamatul kubra. Ya. Wa tarkus sholawat, tinggalkan salat, ya. Inda irtifa'il Qur'an wa tarkis sholawat. Wa nahnu innama nanfi ma nafahu syari'u. Ya. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi. Dan kami, beliau mu'alif mengatakan, Al-Habib Muhammad mengatakan, innama nanfi, kami hanya menafikan ma nafahu syari', yang dinafikan oleh syariat. Yang dinafikan oleh syariat. Salawatullah wa salamuhu alaihi. Sallallahu alaihi wasallam, syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minasyirki wa ibadati ghairillah minal musallin. Itu yang dikhawatirkan. Beliau mengatakan supaya kita nafikan, kita jauhkan, ya, orang-orang dari syirik, ibadati ghairillah minal musallin, yang itu tadi yang tidak mungkin, mustahil. Ada orang yang sholat, ada orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian dia di waktu yang sama dia menyembah sesembahan-sesembahan yang menjadikan dia syirik. Itu enggak ada. Itu yang tidak boleh diyakini pada umat Nabi Muhammad SAW akan terjadi itu. Ya, la siyama man kana minhum fi jaziratil Arab, khususnya yang berada di jaziratul Arab, karena Nabi bersabda begitu. Ya. Di jaziratul Arab, bila Rasulullah SAW mengatakan begitu, umatku tidak akan menyembah sesembahan-sembahan batu dan sebagainya. Ya. Jadi tidak boleh juga, kita masih tetap khawatir. Dari kekhawatiran tadi akhirnya kita suudzon kepada semua umat Nabi Muhammad. Ya, saya takut syirik. Saya takut syirik. Ya udah. Rasulullah aja enggak khawatir kok. Kan begitu ya maksudnya. Nabi tidak mengkhawatirkan syirik. Yang dikhawatirkan Nabi apa? Apa? Mengikuti hawa nafsu, riya. Kemarin hadis-hadisnya, mudah-mudahan masih ingat ya. Kalau sudah malam Rabu yang lalu. Ya. Wa minal muhlikat, kemudian juga disebutkan yang sesuatu yang muhlikat, hal-hal yang membinasakan juga. Al-kabair as-sab'u, ya, al-kabair as-sab'u, sab'ul mubiqat allati syirku ra'suha, yaitu ada 7 dosa besar mubiqat, ya, ada 7 dosa-dosa besar mubiqat yang membinasakan seseorang, allati syirku ra'suha, yang itu diawali adalah syirik. Syirik yang pertama dari 7 dosa-dosa yang membinasakan orang, syirik itu adalah yang pertama. Dosa yang paling mengkhawatirkan. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, istanibus sab'al mubiqat. Rasulullah bersabda, jauhilah as-sab'al mubiqat, 7 dosa besar yang membinasakan. Asyirku billah, syirik kepada Allah. Was-sihru, sihir, ya. Sihir, dosa ya. Apa sihir itu? Masuk dalam sihir menjadikan orang berpisah.
cerai. Suami istri bisa cerai. Itu pekerjaan sihir biasanya. Ya. Yang menceraikan suami istri tadi. Sihir itu. Dan macam-macam. Ada yang lain-lain juga. Bisa bikin sakit orang. Bisa bikin orang seperti orang gila dan sebagainya. Itu semua pekerjaan sihir. Naudzubillah, jahatnya luar biasa itu ya. Ini mubiqat, artinya dia akan tenggelam, akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosanya itu yang terlalu besar. Wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam haknya. Berarti ada hak-hak untuk membunuh seperti kisos, ya. Seperti orang-orang yang berbuat kejahatan yang membahayakan orang banyak, itu nanti ada hukumannya. Ya. Tapi orang nggak salah dibunuh. Ini dosa paling besar. Ya, dosa yang paling besar itu membunuh. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Ya. Orang yang membunuh orang mukmin sengaja, ya, maka balasannya adalah jahanam. Ya. Hati-hati. Ada orang bisa enak aja begitu ya. Ada orang membunuh orang Islam, kemudian, oh iya itu melawan, misalnya begitu. Melawan juga kalau memang so'il, hukumnya so'il kan diatur dalam fikih. Ya, so'il, ada bab khusus namanya, babu so'il atau sial. Sial, ya. Sial itu orang menyerang. Kalau ada orang diserang orang, itu ada hukumnya. Ya, seperti ada orang mau pukul kita, kemudian kita punya pistol. Ada orang mau pukul kita langsung, dor. Boleh nggak? Hah? Nggak boleh, dosa. Ya, dosa. Ada urutannya juga. Ya, ada urutan melawannya itu ada urutan juga. Orang dibunuh, kemudian dibilang, oh iya dia melawan. Padahal nggak hadir dia. Padahal ada orang gitu. Dia nggak hadir, dia nggak lihat. Ya, yang terjadi di tol waktu itu. Ya, di KM 50. Ada orang-orang nggak pernah, dia nggak hadir di situ. Bilang, ya Allah, berani betul itu. Berani kan dosanya besar, nggak main-main ini. Ya, oh itu karena melawan, boleh, habisin saja. Itu bisa. Gimana dosanya tadi? Ya, ya Allah. Dia walaupun tidak melakukan, tapi dengan omongannya tadi menjadikan orang yang semestinya dia tobat, dia merasa dosa, jadi nggak merasa dosa lagi. Didukung sama ustadz, ada ustadz juga yang ngomong, boleh, habisin aja, habisin, dor aja, ya Allah, nyawa ya, nyawa orang. Ini termasuk dosa-dosa besar, dan itu urusannya kepada keluarganya, mau maafkan nggak? Kalau nggak dimaafkan, ya sampai kapanpun nggak termaafkan ya. Urusan Allah nanti ada hisabnya, ya. Wa aklur riba, makan riba ini yang paling banyak ya. Riba ini zaman sekarang, itu termasuk sab'ul mubiqat, ya. Aklur riba, akal di sini makan. Terus orang mau main-main dengan riba. Kalau saya nggak makan gimana? Saya beliin rokok. Kan cuma disedot itu dikeluarin lagi uang bunga daripada haram, ada main-main. Nah, nggak boleh ya, nggak boleh. Akal itu walaupun kalimatnya maksudnya dimakan, itu dimanfaatkan maksudnya begitu, bukan dimakan gitu ya, bukan artinya harus dibeliin makanan kemudian dimakan, bukan. Jadi konsumsi atau dimanfaatkan. Nanti beli bensin kan nggak dimakan, beli bensin. Nah, sama, nggak boleh juga. Ya. Wa aklu malil yatim, makan anak yatim. Makan hartanya anak yatim. Ya. Maka sering kita ingatkan, kalau ada darul aitam atau panti asuhan, tambah
dengan aitam wa du'afa. Itu penting. Ya, tulis di situ anak yatim dan du'afa. Karena du'afa itu berarti anak yatim yang sudah dewasa. Anak yatim kalau sudah balik kan bisa anak-anak, bisa 10 tahun balik bisa. Tapi dia belum bisa bekerja. Ya, maka kita bilang apa? Du'afa. Dia boleh, kalau du'afa berarti ada titipan begitu. Ya. Nah, dia boleh umur 12 ya. Saya pernah berkunjung ke Darul tadi ya, panti asuhan. Kemudian dia bilang, alhamdulillah anak-anak sampai kuliah di sini, anak yatim ya. Loh, anak kuliah sampai jadi sarjana. Kok yatim masih yatim? Yatim itu kalau udah balik udah habis selesai, udah yatim ya. Kalau itu anak balik sudah selesai, habis yatimnya. Tapi dia nggak mampu, ya pindah, makanya dia sebut du'afa. Bisa disebut miskin, fakir, boleh, ya. Tapi kalau bilang khusus anak yatim sudah pakai berkumis, sudah pakai jenggot, yatim juga enggak, ya. Itu perlu difahami. Makanya semua dengan ilmu ya. Nah, ilmu kita atur masjid pakai ilmu, mau buka darul aitam atau panti asuhan, ada ilmunya supaya nggak masuk tadi. Ada hal-hal barang-barang yang haram yang kita makan, tujuannya baik, mau membantu tapi akhirnya dia salah. Itu makan hartanya anak yatim ya, nasallallahu alafiyah. Wa tawalli yaumaz zahaf. Ya. Wa tawalli yaumaz zahaf. Zahaf itu artinya lari dari medan perang. Lari dari medan perang. Orang sudah perang, tapi nanti disebutkan syaratnya apa, larinya kenapa, begitu ya. Artinya perang sedang berkecamuk, kemudian dia lari. Ya, perang ditinggalin, udah daripada perang udah mancing aja dah, dia pergi tinggalin ke situ. Itu dosa besar, masuk dosa besar ya, lari dari peperangan. Ya. Nanti di bawah dijelaskan. Wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Ya, apa itu mengqadhaf seorang muhsanat? Muhsan itu orang perempuan yang baik, perempuan yang tidak melakukan, ya, atau perempuan-perempuan yang sudah berkeluarga, bersuami, mukminat, ya, ghafilat, kemudian dia dituduh, artinya orang mukmin yang baik dituduh, itu namanya qadhaf. Qadhaf itu dosa besar. Tidak ada satu dosa yang dilakukan, gitu ya. Kesaksian orang, misalnya orang mencuri, itu kalau dia tobat bisa diterima kesaksiannya. Sihir, ya, dukun, tobat, dia kesaksiannya bisa diterima. Semua pelaku dosa itu diterima, kecuali qadhaf. Ya, wala taqbalu lahum syahadatan abada. Tidak lagi kau diperbolehkan untuk menerima, tidak boleh kau terima kesaksiannya selama-lamanya, walaupun nanti khilaf para ulama. Selamanya bagaimana? Jadi orang kalau sudah mengqadhaf orang, qadhaf itu misalnya bilang gini, oh itu berzina itu. Padahal nggak bisa, orang melihat berzina itu kan harus, ya, nggak boleh itu. Ya. Walaupun orang laki-laki dan perempuan misalnya berdua-dua dalam kamar, gitu, nggak boleh dibilang, selagi dia nggak lihat nggak boleh. Kalau dia mukminat tapi ya, syaratnya mukminat, muhsanat, orang yang baik. Tapi kalau pekerjaannya udah begitu lain lagi. Walaupun artinya tidak bisa orang dituduh orang tadi qadhaf kalau dia menuduh orang yang pekerjaannya yang berzina misalnya. Paham? Belum paham. Kan menuduh orang yang baik, paham? Menuduh orang yang baik berzina itu namanya qadhaf. Ya. Berarti kalau menuduh orang yang tidak baik dosa, tapi nggak bisa, bukan disebut qadhaf. Karena qadhaf itu ada konsekuensinya. Apa itu? Dicambuk samanina jaldah, 80 cambukan. Setelah dicambuk, misalnya
orang menuduh orang berzina, mana buktinya? Tadi naik motor berdua. Naik motor? Oh, tadi di bawah pohon. Kenapa di bawah pohon? Nggak bisa. Ya? Nggak bisa orang. Ya. Oh, tadi di kamar berdua. Nggak bisa juga. Tapi bukan berarti kalau kita, misalnya kita punya lingkungan di sini, lingkungan kita. Ada banyak kos-kosan, banyak apa. Ada laki-laki, perempuan, wajib ditegur. Tidak nggak menuduh zina, bukan apa-apa. Tapi di kamar berdua itu juga, itu kan maksiat, dosa, khulwah itu namanya. Ya, berdua-duaan. Kalau kita biarin nanti kampung ini nggak beres nanti. Ya, nanti lingkungan kita jadi nggak bagus. Dan nanti Allah turunkan bala, ada musibah, macam-macam kan, begitu. Nah, orang yang sudah menuduh orang itu orang berzina, tapi dia nggak bisa membuktikan, itu namanya qadzaf. Bahkan kalau dibilang ada orang, saya melihat, mana buktinya? Itu orang berzina, mana buktinya? Dia punya berapa orang kalau mau melihat untuk menuduh orang berzina? Berapa? Berapa? Dia melihat, benar. Dia sudah lihat ini. Temannya dia panggil, lihat kamu. Iya saya lihat. Tapi dia nggak melihat langsung. Ya, cuma melihat laki-laki dan perempuan berdua-duaan. Tapi dia sudah ngomong itu orang berzina. Dia yang disebut qadzaf. Oh, itu dosanya. Ya, makanya orang yang mengqadzaf itu tidak boleh diterima kesaksiannya selama-lamanya. Nah, ini supaya kita ada ilmu ya, ada ilmu. Kenapa? Subhanallah. Kenapa? Apa hikmahnya? Ketika dulu, ya, ada seorang ulama, ya, difitnah. Fitnah ini jahatnya luar biasa, ya. Ini ambil contoh misalnya, ada HP 2. HP yang satu dikasih gambarnya orang. Saya nggak mau bikin contoh, enggak ya. Misalnya ini orang dikasih foto, Ustadz ini dikasih fotonya ini. Yang satu lagi HP yang satu sama-sama punya orang ini. HP yang satu dikasih gambar perempuan. Padahal yang punya Joko ini, misalnya gitu. Si pemilik HP-nya ini Joko misalnya, tapi ditulis itu namanya Yulia. Ya. Kemudian sini tulis ini Ustadz Anu misalnya. Yulia dan Ustadz Anu dibikin ini chatting-chattingan, bodong-bodong, pura-pura. Gini sayang, ini semua fitnah. Orang kemudian dibilang, ini lihat nih buktinya. Pernah terjadi kan? Paham nggak ini kejadian ini? Paham nggak? Kejadian seperti itu, kemudian dibilang ini perselingkuhan. Ya Allah. Ya, yang bikin itu berarti dia mengqadzaf. Yang si pembikin, orang yang terlibat dalam itu semua, yang menuduh berzina, sampai orang-orang sebagian orang Islam juga percaya, begitu, tidak qadzaf. Dia nggak boleh dia percaya lagi selama-lamanya. Dia ngomong apa aja, nggak percaya. Ya, nggak boleh dipercaya kesaksiannya. Karena tadi kehormatan orang ya, difitnah seperti itu. Ya, disebutkan innalladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Innalladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu. Orang-orang yang suka dengan tersebarnya fahisyah fil ladzina amanu, di tengah-tengah orang yang beriman, lahum adzabun alim, dia akan mendapatkan adab yang pedih fid dunya, di dunia. Belum di akhirat tadi, wal akhirah. Nanti di akhirat. Itu yang disebut qadzaf. Jadi hukumnya jelas ya. Hukum qadzaf tadi, hukumnya dosa besar, kemudian orang yang pernah mengqadzaf, walaupun nanti dikatakan kalau dia tobat, masih ada pendapat dari Madzhabul Arba'ah, ada mengatakan boleh kalau benar-benar tobatnya, benar-benar dia baik, bisa diterima lagi, tapi banyak juga di pendapat para ulama yang kesaksiannya tidak boleh dipercaya lagi. Mengqadzaf siapa? Orang mukmin, mukminah yang baik-baik, nggak boleh. Ya. Kalau orang yang sudah pernah
melakukan perzinahan dan terbukti perzinahan, kemudian dia dituduhkan dosa, tapi orangnya yang menuduh tadi tidak terkena hukum qadzaf. Itu aja bedanya. Paham? Ya. Jadi orang yang biasa jalan di pinggir-pinggir jalan misalnya. Iya. Ya Allah, Allah selamatkan anak-anak kita. Ya Allah, anak-anak ya Allah, umat Islam. Ya. Orang-orang Islam insya Allah kembali lagi, aman lagi dunia. Ya. Orang nggak main-main dengan itu. Ya. Misalnya orang-orang yang biasa profesinya seperti itu, kan kotor, penyakit dan sebagainya. Ya. Kemudian orang tadi menuduh, ya dia nggak bisa dibilang si penuduhnya tadi walaupun nggak lihat nggak bisa dikenakan hukum qadzaf karena dia memang bukan muhsanat, ya. Bukan mukminat al-afifat, bukan yang afifah dia, memang pekerjaannya begitu, ya. Rawahu Syaikhan, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa tawalli yaum az-zahab huwa al-harb min saffil qital inda muqatalatil kuffar. Maksudnya tadi kan ada tawalli yaum az-zahab itu lari dari medan pertempuran, maksudnya al-harb. Harb artinya lari, min saffil qital dari saf barisan dalam peperangan, inda muqatalatil kuffar ketika berperang dengan orang-orang kafir. Ya. Kalau tawuran nggak masuk itu, tawuran antar kampung, ya, antar desa, tawuran bola, lari ya cemen, lari, nah, itu memang harus lari. Ngapain orang berantem sama orang Islam? Ya, buat apa kita berantem? Nah di sini ada tambahan sedikit, penting juga. Apa itu namanya? Tadi yang Anda sampaikan tadi, sial atau soil. Hukumnya gimana? Orang menyerang orang, gitu ya? Ditodong orang. Misalnya, inti jalan ditodong orang. Apa dia bilang? HP atau nyawa? Kalian kapan duit? Cuma HP aja. Begitu. Uang atau harta? Begitu kan? Uang atau nyawa? Ya. Sudah, sekarang kita. Ya. Apa hukumnya? Diatur dalam Islam. Begitu, diatur. Oh, tadi minta apa sih orang tadi itu? Minta uang. Ya. Enggak usah bawa gergaji segala, enggak usah. Nanti mau uang, kasih aja uang. Begitu. Ya. Kemudian ditanya lagi, siapa penyerangnya? Yang nodong tadi. Premannya ini siapa? Islam, pakai jaket majelis taklim misalnya begitu. Ya jangan. Ya. Orang Islam, kalau yang diminta harta dan penyerangnya orang Islam, gitu artinya kelihatan dari wajahnya atau dari apa, lebih baik yang seperti itu kasih aja. Enggak apa-apa udah. Takut dia berantem? Enggak usah. Dia minta cuma 50. Minta 30. Ada apa sampai bonyok-bonyok gitu ngelawan, apalagi orang lebih gede gitu ya. Kita enggak pernah belajar bela diri, enggak pernah apa-apa. Di majelis ngantuk, gimana? Gimana mau berantem itu? Ya? Misal. Sekarang yang kedua. Kalau enggak sedang menyindir siapa-siapa, enggak. Ya. Yang kedua, kalau yang meminta orang Islam, tapi yang diminta kehormatan, apa itu? Serahkan putrimu, istrimu, misalnya begitu. Ini Muslim ataupun kafir, karena yang diminta adalah kehormatan seorang perempuan yang diminta, maka kita harus lawan sampai mati. Begitu. Kalau buat istri, buat anak perempuan harus dilawan sampai mati. Karena kalau mati syahid. Begitu.
Kalau mati syahid. Ya. Kalau banyak ini dalam fikih itu, kalau-kalaunya banyak ini. Kalau yang diserang, yang diminta harta, misalnya begitu. Yang meminta orang, yang diminta juga jadi hukum juga. Yang diminta ini apa? Hidupnya manfaat, ya, hidupnya bermanfaat, punya anak, punya istri, hidupnya banyak orang menunggu, ya. Yang diminta harta, ya udah kasih hartanya aja. Tapi kalau hidupnya kosong, ya, misalnya begitu, kosong dia, berapa kali meminang anak orang nggak diterima, dia nganggur misalnya begitu. Ini gimana ini? Kesempatan untuk mati syahid, lawan aja, begitu, ya, lawan aja. Kemudian juga kalau yang menyerang atau yang meminta non muslim, begitu, ya. Kalau yang memintanya non muslim, yang ditodong adalah orang Islam, maka wajib lawan. Baik itu kehormatan atau apa. Kecuali kita sudah menghitung begini, saya lawan nggak ya? Lihat orang gede, besar, dia kecil, ya. Sudah lama nggak push up, nggak lama nggak latihan, ya. Dilawan nggak ya ini ya? Kira-kira konyol mati, ya sudah. Tapi bukan kehormatan. Tapi kalau kehormatan selemah apapun, maksudnya kehormatan itu kehormatan wanita ya maksudnya, yang mau dirampas perempuan, maka wajib dilawan sampai mati. Itu karena itu ada cemburu, dan cemburu itu ditempatkan yang luar biasa dalam Islam itu. Ya. Sampai-sampai sebagian Badui tahu Badui? Orang-orang suku yang di pegunungan itu, ya. Tapi ini berlebihan ya, berlebihan. Tapi ini gambaran zaman dulu, orang bisa melindungi atau punya cemburu kepada istrinya. Itu bagus sifat cemburu itu ya. Bukan cemburu berlebihan, bukan ya. Padahal punya cemburu, tapi kalau orang dibiarin namanya dayus lawannya. Ya. Dulu ada orang Badui, kalau istrinya naik unta, naik kuda di perjalanan, begitu ya. Dalam pepergian yang lama, naik kudanya atau naik untanya, pulang, dipotong untanya, dibagi-bagi dagingnya ke tetangga-tetangga, kasih orang fuqara. Ditanya kenapa? Supaya tidak dinaiki orang laki lain. Cemburunya lewat ya. Tapi ada juga yang dayus biasa. Istri mau ketemu teman reuni SD, ada laki, ada teman-teman laki-laki reuni SMA, mau kemana? Ya udah, jangan malam-malam, ya. Nanti ada lagi istrinya, teman laki-laki istri mau ketemu, mau curhat, ya. Ketemu di mana? Ketemu di kafe, ketemu di luar, mau curhat, nggak pantas itu, bukan tempat curhat kan? Aib itu, aib, ya. Nah, ini namanya dayus. Apa ancaman bagi dayus? Membiarkan ya, istrinya dibawa, anaknya dibawa, laki-laki, ya nggak apa-apa. Belum menikah juga, belum menikah, mau dipelajari akhlaknya gitu. Tester dulu, ya, mau dites dulu akhlaknya. Ini dayus. Itu tidak akan masuk surga, mencium baunya pun tidak. Itu disebutkan dalam hadis. Ya, orang yang dayus namanya. Cemburu berlebihan juga nggak boleh. Nanti jadinya suudzon. Ya, tapi tidak punya cemburu juga nggak bagus. Ya, jadi setengah-setengah ini bagus, mengikuti apa sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bimbingan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, biarkan orang mengatakan, oh itu berlebihan, oh ini enggak. Selagi ini tuntunan Nabi Muhammad, maka kita lakukan. Ya, mudah-mudahan Allah selamatkan kita, ya, bersihkan hati kita. Mudah-mudahan diberikan rasa cinta pada agama, ya, cinta kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau dengan kecintaan ini kita melakukan ibadah semuanya dalam keadaan senang, dalam keadaan semangat,
dalam keadaan kita benar-benar kita merasakan bahagia ketika melakukan perintah-perintah tadi. Nanti akan mendapatkan kebahagiaan lagi, mendapatkan pahala yang besar, pahala ibadah dan pahala senang terhadap ibadah. Ya, salat dapat pahala, senang dengan salat lain lagi pahalanya. Ya, mengaji senang. Ya, beribadah itu tadi duduk ya dalam pengajian bagus. Ya, kemudian senang dalam pengajian, senang itu juga perintah lain. Perintah dari Allah yang mendapatkan pahala tadi ya. Wallahu a'lam bishawab.